Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di channel Fisika Isi. Dan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu. Cuci tangannya pakai sabun, dan jika sudah cuci tangan, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini terus bisa berkembang. Sekarang kita lanjut ke soal yang pertama. Baik, mari kita perhatikan soal yang pertama, soal nomor 1. Suatu gelombang merambat pada sebuah tali panjang. Gelombang tersebut merambat ke kanan dengan arah getar pertama ke atas. Oke, kita garisin dulu arah getar pertama ke atas. Artinya, amplitudonya bernilai positif karena arah getar ke atas itu kita anggap positif. Kemudian getaran dimulai dari simpangan maksimum. Getaran dimulai dari simpangan maksimum, artinya pada saat T sama dengan 0, simpangannya sudah maksimum. Kemudian amplitudo dan frekuensi gelombang tersebut secara berturut-turut adalah 5 cm dan 0,5 Hz. Jika cepat rambat gelombang adalah 0,2 meter per sekon, tentukan persamaan simpangan gelombang tersebut untuk setiap titik pada tali. Oke, untuk persamaan ini kita harus tulis dulu bentuk umum dari persamaan gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega dikali T plus minus Kx plus minus theta nolnya. Dari soal kita lihatin amplitudonya adalah 5 cm, nilainya positif, gelombangnya merambat ke kanan, frekuensinya adalah 0,5 Hz. Cepat rambatnya adalah 0,2 meter per sekon. Sekarang kita cari dulu besaran-besaran yang kita perlukan. Omega berarti sama dengan 2pi dikali F. Berarti ini akan sama dengan 2pi dikali 0,5, berarti nilainya akan sama dengan pi rad per sekon. Kemudian kita cari nilai K. K itu bisa dicari dengan 2pi per lambda, bisa juga dicari dengan omega per V. Yang kita punya yang ini sekarang. Omeganya adalah pi, kemudian V-nya adalah 0,2 sama dengan 5pi. Kemudian theta nolnya, karena kita lihatin di sini getaran dimulai dari simpangan maksimum. Pada saat itu sudut fasenya adalah 90 derajat. Tapi dalam persamaan kita nggak boleh pakai derajat, maka kita harus nyatakan dalam radian, dan 90 derajat adalah pi per 2 radian. Dari situ udah tinggal masukin aja. Karena merambat ke kanan berarti omega T itu berbeda tanda dengan Kx. Jadi kita tulis aja omega T min Kx. Sehingga Y-nya, saya batasin dulu nih, Y akan sama dengan A-nya adalah 0,05 karena itu 5 cm. Nilainya positif karena getaran pertama mulai ke atas. Sin omeganya adalah pi dikali T min Kx. Saya pindah dulu pulpennya ya. Kx berarti dia adalah 5pi. Getaran pertama dimulai dari pi per 2 ya, ini berarti plus. Kenapa plus? Karena arah getaran pertamanya ke atas. Pi per 2. Jadi ini persamaannya, tapi kalau mau kita sederhanakan lagi, kita faktorkan nilai pi-nya. Itu akan sama dengan 0,05 sin pi dikali T kurangi, maaf ini ada X-nya harusnya, 5X plus 0,5 atau gitu. Jadi gitu. Gampang kan? Kalau kita gambar lagi bentuk persamaan gelombang berjalannya, maksudnya dimulai dari simpangan maksimum, berarti dia mulainya dari ini.
Jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal ini ada sebuah gelombang merambat pada tali dengan simpangannya samaannya adalah Y sama dengan 0,04 sin pi 2T min 0,5 X meter. Pertanyaannya, tentukan ini amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, kemudian simpangan sebuah titik berjarak 2 meter dari sumber pada detik keempat. Ya, soal ini sebenarnya gampang banget selama kita ingat bentuk persamaan umum dari gelombang berjalan nih, persamaan gelombang berjalan nih. Nah, persamaan umumnya kan gini, Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx, atau kalau ada sudut fase awalnya masukin sudut fase awalnya. Nah, sekarang kita cocokin persamaannya jadi kayak gini. Y sama dengan, saya akan masukkan nilai pi ke dalam tanda kurung nih. Ini kan ada 0,04 sin pi 2pt min 0,5x. Nah, kita masukin nanti persamaannya, dia akan jadi sama dengan 0,04 sin 2pt min 0,5px kayak gitu. Jadinya kita akan dapat 0,04 sin 2pt min 0,5px gitu. Sekarang kita tinggal cocokin aja. Ini ingat, T itu temennya adalah omega, kemudian K itu temennya adalah X. Berarti yang ada omega, ada T-nya ini ya 2pi, berarti omega pasti 2pi. Kemudian K yang ada X-nya. Nih. Dah dari situ kita dapat omeganya adalah sama dengan 2pi rad per sekon. Kemudian K-nya adalah 0,5 pi per meter. Udah tinggal sikat aja sekarang. Amplitudo gelombang jelas. Di situ adalah 0,04 meter. Gampang, selesai satu. Selanjutnya panjang gelombang. Oke, panjang gelombang itu kita cari dari K yang ini. K itu adalah 2pi per lambda. Kemudian K adanya adalah 0,5 pi nih. 0,5 pi berarti sama dengan 2 pi per lambda. Pi-nya saya coret. Berarti lambdanya akan sama dengan 2 dibagi 0,5. Dia akan sama dengan berapa nih? 4 ya. 4 meter. Yang gelombang dapat. Selesai. Frekuensi kita cari dari omega. Omega itu adalah 2πf. Omeganya di situ 2pi. 2pi sama dengan 2πf jadinya. Ini sama nih. Sehingga F-nya adalah 1 Hz. Cepat rambat. Ya udah kan bisa dicari dengan banyak persamaan tuh. Saya akan pilih lambda sama dengan V per F. Lambdanya kita dapat tadi itu adalah 4. V-nya ditanya per 1. Berarti V-nya sama dengan 4 meter per sekon. Terus yang terakhir, simpangan sebuah titik yang berjarak 2 meter dari sumber pada detik keempat. Udah masukin aja. Y sama dengan 0,05 sin, waduh ini kepanjangan nih, nggak cukup kertasnya, saya tulis di bawah aja ya, sin 2pi dikali 4 detik keempat ya, min 0,5 pi dikali X nya adalah 2. Berarti Y sama dengan 0,05 sin apa tuh, 8 pi dikurangi pi. Ini sama dengan 0,05 sin 7 pi. Oke, sekarang triknya nyelesain ini gimana gitu. Saya ingat aja kayak gini. Ini satu putaran adalah 30 derajat dan 360 derajat segini. Ini
360 derajat sama dengan 2pi radian. Nah ini ada 7pi, berarti dia akan sama dengan 7pi itu sama dengan 6pi ya, tambah pi. 6pi itu adalah 3 kali 2pi. Bener ya? Tambah pi nanti. 3 kali 2pi artinya 3 putaran, ya udah balik lagi ke 0 derajat. Sekarang tinggal mikirin pi aja. Berarti itu sama dengan, kalau mau ditulis dalam derajat dia akan sama dengan, kelihatan nggak ya? Oh kelihatan. Ya sama dengan 0,05 sin 180 derajat jadinya. Sin 180 itu adalah 0. Jadi ya udah, simpangannya adalah 0. Jelas? Oke, kita lanjut. Selanjutnya soal nomor 3. Oke, perhatiin gambarnya. Di situ ada 1,5 gelombang ya. Kemudian dari A ke B itu adalah 6 meter. Oke. Ditempuh dalam waktu 0,25 second. Yang ditanya adalah persamaannya. Ya sebenarnya soal ini sama aja dengan soal nomor 1 tadi gitu. Oke, kita lihatin gambarnya. Oke, dari soal kita tahu, lihatin ini. Satu gelombang itu lambda ya. Lambda. Kita lihatin satu gelombang adalah 4 meter. Ya udah, 4 meter. Lihatin gambarnya ya. Kemudian jarak AB itu ditempuh dalam waktu 0,25 second. S sama dengan V kali T nih. S-nya adalah 6 meter. V-nya akan kita cari. T-nya adalah 0,25 atau 1/4. Maka V-nya adalah 6 dibagi 0,25 sama dengan 24 meter sekon. Nah dari situ kita bisa nyari besaran-besaran yang kita perlukan. Yang pertama, kita cari F dulu nih. Lambda sama dengan V per F. Lambdanya kita tahu di situ adalah 4. 4 sama dengan 24 V-nya ya per F. KF-nya akan sama dengan 24 bagi 4 nih. Bagi 4 sama dengan 6 hertz. Terus apa lagi nih? Waduh, tulisannya miring nih. Sorry. Selanjutnya kita perlu omega. Omega adalah 2πf. Berarti omega adalah 2pi dikali 6 sama dengan 12 pi rad per sekon. Kemudian K itu adalah 2pi per lambda. Berarti sama dengan 2pi dibagi 4 sama dengan pi per 2. Ya udah, gelombangnya meramat ke kanan. Berarti persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. A-nya adalah, jadi dari sini, 0,5 nih. 0,5 sin omeganya berapa? Omega 12pi. 12pi T min K-nya adalah pi per 2x. Sekarang kalau kita faktorkan, dia akan sama dengan 0,5 sin pi dikali 12t kurang x per 2 meter. Selesai. Gampang banget kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah sekarang kita pindah topik nih. Shoot, kelihatan banget nih tadi mejanya hancur. Bentar saya lurusin dulu. Oke. Kita pindah topik ke gelombang stasioner. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan kayak gini. Oke. Semua besaran dinyatakan dalam SI. Oke. Berikutnya ditentukan panjang gelombang, cepat rambat, frekuensi, amplitude sebuah titik. Ya. Oke. Ini bentuknya persamaannya adalah, ingat kalau ketemu persamaan gelombang stasionernya itu pastikan Kx-nya mendahului omega T. Jadi Kx itu muncul lebih awal daripada omega T. Kita lihatin di sini, Kx sudah muncul lebih awal daripada omega T. Ya udah, nggak usah diapa-apain. Bentuknya adalah cos sin. Kalau bentuknya kosin berarti ini pasti gelombang stasioner ujung bebas. Oke, cos Kx ini 2A nanti sin omega T ini.
Jadi nilai-nilainya ya udah kita cari aja. Saya biasanya cocokinnya kayak gini. Y sama dengan 0,2 cos kx, cos 10 px, maaf, 10 px sin 20 pt. Cocokin sama kesamaan dasarnya, itu Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Jadi omeganya udah jelas nih segini, kemudian K nya udah jelas nih. Udah dari situ aja kita kerja sebenarnya. Yang pertama panjang gelombang. Panjang gelombang kita cari dari K nih. Maka K akan sama dengan 2pi per lambda. Nilai K nya adalah 10pi. 10pi sama dengan 2pi per lambda. Saya coret. Di lambdanya akan sama dengan 2 dibagi 10, sama dengan 0,2 meter. Lanjutnya cepat rambat. Cepat rambat kita cari dari cari omega dulu deh. Omega itu di soal diketahui 20pi ya. Kita cocokin kayak tadi tuh, kan ada nih yang sini. Kemudian K itu sama dengan omega per V. K tadi udah kita tahu dia adalah 10pi sama dengan 20pi per V. Maka V nya sama dengan 20pi per 10pi. Jadinya kita dapat dia sama dengan 2 meter per second. Masih gampang. Terus yang C frekuensi, ya udah frekuensi dari sini, dari omega kan. Omega adalah 2pi dikali F. 20pi sama dengan 2pi dikali F. F nya berarti sama dengan 20pi dibagi 2pi. Dia adalah 10 Hz. Gampang ya. Terus yang D, amplitude sebuah titik yang berjarak 0,5 meter dari titik pantul. Amplitude dari gelombang stasioner itu dinyatakan oleh komponen Kx. Jadi dia ini merupakan persamaan amplitudo dari sebuah titik pada gelombang stasioner. Sehingga amplitudo di titik P, anggap aja titiknya adalah titik P, ya adalah sama dengan 2A cos Kx. Berarti di situ amplitudonya adalah 0,2 cos 10 px. Tinggal masukin nilai x nya aja. Udah kita masukin 0,2 cos 10 pi dikali 0,5. Berarti dia akan sama dengan berapa nih? 5 pi ya. 0,2 cos 5 pi radian. Udah gambar lagi. Satu putaran 2 pi kan? Berarti 5 pi adalah 2 pi. 2 pi baru 4 pi ya. Tambah pi lagi. Berarti sama dengan pi itu 180 derajat ya. Sama dengan 0,2 cos 180 derajat deh. Cos 180 adalah min 1. Berarti dia akan sama dengan min 0,2 meter. Ini berarti posisinya di bawah. Gampang kan? Ya, kita sudah tiba pada soal yang terakhir. Seutas senar yang panjangnya 2 meter diikat pada ujung-ujungnya. Jika senar digetarkan sehingga terbentuk 5 simpul, maka letak simpul kedua terhadap perut ketiga adalah, nah, kita lihat ini, senarnya diikat pada ujung-ujungnya. Kalau diikat, kalau belum ngerti nih, tonton lagi video sebelumnya. Di situ udah dijelaskan, kalau diikat maka di ujung-ujungnya pasti akan ada simpul. Kemudian senar digetarkan sehingga terbentuk 5 simpul. Jadi saya akan gambar kayak gini aja deh. Gambarnya kasar aja. Diawali dari simpul, diakhiri dengan simpul, karena kedua ujungnya diikat. Ada 5 simpul. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti gelombangnya pada senar itu bentuknya kayak gini, karena dia gelombang stasioner, ujung terikat. Yang ditanya adalah letak simpul kedua mana nih?
Oh ya, oke. Simpul kedua terhadap perut ketiga. Simpul kedua ada di sini nih. Anggaplah ini ujung pantul ya. Ini ujung pantul. Ingat, gelombang stasioner hitung jarak simpul atau perut harus selalu dari ujung pantul. Oke, ini simpul satu. Yang ditanya adalah simpul kedua dengan perut ketiga. Oke, ini perut satu, ini perut dua, ini perut tiga. Jadi kalau saya tulis kayak gini nih, jarak simpul 2 ini S2 ke perut 3. Nanti ini kalau kita liatin, ini setengah lambda tambah 1/4 lambda. Berarti jarak simpul 2 ke perut 3 adalah 3/4 lambda. Lambdanya berapa? Lihatin aja, ini 2 meter nih. Ini berapa lambda? 1, 2 lambda. 2 lambda adalah 2 meter. Berarti lambdanya adalah 1 meter. Sampai di situ udah hampir kelar nih kerjaan kita. Delta X nya kan 3/4 lambda. Lambdanya 1 meter. Berarti ini akan sama dengan 3/4 dikali 1 sama dengan 3/4 meter, sama dengan 0,75 meter, berarti sama dengan 75 cm. Udah ya, selesai. Demikian video untuk kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Klik like jika kamu suka dengan video ini, dan klik dislike, kliknya 2 kali jika kamu tidak suka dengan video ini. Sampai jumpa, salam fisika isi.